Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan? Tanpa terasa, setengah tahun sudah kita jalani di tahun 2021. Hari ini, tepat di tanggal 15 Juli, kita mau bersama-sama menikmati kembali, mengajak orang-orang yang kita sayang bersama dengan keluarga besar dari GKI Arca Manik, kita akan melakukan persekutuan keluarga. Bukan suatu kebetulan jika kita hari ini mau mengangkat tentang bagaimana kita bersuka cita sebagai ciptaan Tuhan, kita mau menghargai anugerah Tuhan, dan kita mau menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan dan menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita buka persekutuan kita pada hari ini dengan sukacita. Kita menyanyikan satu pujian, Kami Puji dengan Riang. Jadikan milik agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Oh, 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 Kau Allah yang perkasa. Oh, 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 Kaulah Raja. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kita buka persekutuan kita dengan doa. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam perjuangan kami, pergumulan kami, bahkan di dalam kami menjalani identitas kami, kehadiran kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami. Ampuni kami jika kami sampai hari ini belum sepenuhnya Tuhan menjalani kehidupan kami untuk seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Biarlah Tuhan di persekutuan keluarga pada hari ini, selain kami mau bersuka cita bersama-sama, kami juga mau mendengarkan, kami mau tunduk di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan persekutuan keluarga pada hari ini boleh menjadi berkat buat kami, buat setiap kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan keluarga hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Nathaniel Valentino Saleki, di mana kita semua akan diajak untuk melihat pembaruan hidup yang kita wujudkan karena kita mengasihi keluarga kita. Tapi alangkah baiknya jika kita setiap pribadi, mari kita masuk terlebih dahulu di dalam saat teduh kita mau mempersiapkan pribadi kita masing-masing. Kita akan bersama-sama dibantu dengan satu pujian, Selidiki Aku, atau kita juga bisa tahu lagu ini dengan judul Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan begini tertulis. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema mengasihi keluarga sama dengan merubah diri dengan berani. Saudara terkasih, 6 November 2019, anak kami yang bernama Gamaliel Arkatama lahir di Rumah Sakit Immanuel. Kelahiran Gamaliel menjadi momen yang tidak terlupakan dalam kehidupan keluarga kami. Ketika Gamaliel hadir di dalam kehidupan kami, saya dan istri harus melakukan beberapa perubahan. Misalnya, sebelum punya anak, waktu kami lebih fleksibel. Kami bisa atur waktu kami kapan saja untuk refreshing. Kami bisa punya waktu sendiri-sendiri untuk mengerjakan urusan kami masing-masing. Kami masih bisa punya waktu untuk membuka handphone hanya untuk sekedar melihat sosial media atau bermain game. Waktu tidur dan bangun kami pun juga bisa diatur sangat fleksibel. Tetapi setelah memiliki Gamaliel, semuanya berubah. Kami hampir tidak punya waktu untuk diri kami sendiri. Kami juga tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, karena kami harus bangun tengah malam beberapa kali untuk memberikan Gamaliel susu atau mengeloninya tidur. Dan istri saya juga menjadi tidak teratur tidurnya karena
setiap tengah malam harus pumping ASI-nya untuk menyediakan stok ASI bagi kebutuhan anak kami, Gamaliel. Sekarang anak kami sudah berusia 20 bulan. Kami sebagai orang tua selalu memasuki fase-fase baru dalam pertumbuhan anak kami ini. Dan kami merasakan bahwa diri kami ini akan terus berubah seiring berjalannya dan seiring bertambahnya usia anak kami. Perlu kami akui, Bapak Ibu Saudara, bahwa perubahan-perubahan ini sungguh menyesakkan dan sangat membuat kami itu tidak nyaman. Tetapi karena rasa cinta kami yang besar pada anak kami Gamaliel, kami rela berubah demi dirinya. Saudara terkasih, perubahan-perubahan adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari dalam perjalanan hidup kita. Setiap fase kehidupan kita selalu dipaksa untuk berubah. Jangan kita jauh-jauh berbicara tentang tahap perkembangan manusia yang pastinya setiap fasenya ada perubahan-perubahan. Kita bicara kehidupan kita di masa pandemi ini saja. Kita sudah merasakan perubahan-perubahan sekarang. Sekarang ini kemana-mana kita harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Dulu kita persekutuan bisa secara langsung berjumpa dengan sesama kita. Sekarang kita harus bersekutu melalui media sosial seperti YouTube dan Zoom sekarang ini. Perubahan adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus berani mengalami perubahan-perubahan itu. Tentunya bukan berubah semakin buruk, tetapi berubah untuk semakin baik. Di dalam kehidupan rumah tangga, kita juga mesti berani untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan perubahan ini kita benar-benar lakukan dan benar-benar tempuh dengan tulus ikhlas. Kita siap berubah demi keluarga kita karena kita mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi istri kita mengasihi suami kita mengasihi anak-anak kita. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Kalau kita mengasihi diri sendiri, rela merubah penampilan diri kita sendiri, maka ketika kita mengasihi sesama kita, dalam pengertian kita mengasihi keluarga kita pun juga rela mengubah diri kita demi mereka. Perubahan diri kita demi keluarga kita itu bukanlah sesuatu yang bisa ditempuh secara instan atau cepat. Ada proses perubahan yang panjang, langkah demi langkah bagi keluarga kita. Proses ini ditempuh dengan bersedia belajar hal-hal baru, baik dari keluarga kita dan terus-menerus kita mengenali keluarga kita itu semakin mendalam. Contohnya begini, saat saya menikah dengan istri, saya tidak tahu bagaimana caranya mengasihi istri. Ia juga tidak tahu bagaimana caranya mengasihi saya. Saya akhirnya mengasihi dia dengan pikiran-pikiran saya sendiri. Oh, kayaknya dia suka diperlakukan seperti ini. Demikian pula istri saya. Istri saya juga berpikiran begitu. Oh, mungkin suami saya suka diperlakukan seperti ini. Nah, saya memperlakukan istri saya itu dengan cara mengasihi lewat sentuhan, dibelai, dipegang tangannya, ya, diberikan sentuhan-sentuhan hangat di bagian pipi, ya, kepalanya dibelai, itu sentuhan kasih suami istri. Dan dia memperhatikan saya atau mengasihi saya dengan cara menyediakan apa yang saya butuhkan. Misalnya ada makanan, ada minuman. Sebelum saya berangkat melayani, dia menyiapkan segala sesuatunya. Kami lakukan itu karena kami berpikir bahwa itulah yang memang diharapkan oleh pasangan kami. Pada satu waktu, saya menemukan sebuah situs yang nama situsnya itu adalah 5lovelanguages.com. Dan situs ini menawarkan sebuah kuesioner yang bisa diikuti oleh saya dan istri. Dan melalui kuesioner ini kita akan mendapati karakteristik kasih atau bahasa kasih yang kita miliki masing-masing. Sebetulnya karakteristik saya ingin dikasihi seperti apa? Karakteristik istri saya ingin dikasihi seperti apa? Nah, jadi menurut Gary Chapman,
Ada 5 bahasa kasih dari setiap pasangan. Ya, ada 5, dan 5 diantaranya itu adalah act of service atau pelayanan kasih. Jadi ada pasangan-pasangan yang punya karakteristik suka sekali dilayani. Misalnya ya, disajikan kopi, dibuatkan teh, ya, dibikin masakan. Nah, itu act of service, dilayani dengan pelayanan kasih. Ada word of affirmation atau kata-kata romantis. Jadi ada pasangan-pasangan yang merasakan kehangatan relasi berkeluarga dan suami istri itu dengan kata-kata romantis. Wah, kamu baik sekali ya, kamu tampan sekali, kamu cantik sekali. Dengan kata-kata romantis. Kalau di zaman sekarang gombal, gitu ya. Ada quality time, yaitu waktu kebersamaan yang hangat. Jadi artinya kita menyediakan waktu bagi pasangan kita untuk ngobrol-ngobrol, untuk ada di sampingnya, mendengarkan dia, memberikan kekuatan kepadanya, mendoakan dia. Nah, pokoknya waktu kebersamaan. Ada juga physical touch atau sentuhan kasih seperti yang semula saya lakukan kepada istri saya, membelai tangan, membelai wajah, kepala, ya, sebagai tanda kasih kita kepada pasangan kita. Ada receiving gifts atau memberikan kado istimewa. Jadi misalnya itu pasangan kita berulang tahun, kita memberikan kado istimewa. Tidak perlu yang mahal-mahal, bisa kado yang dibuat sendiri secara sederhana. Karena bagi mereka yang punya karakteristik receiving gifts, itu sebetulnya tidak sama dengan orang matre atau orang yang apa-apa bisa bahagia kalau dikasih sesuatu. Tidak. Tetapi ini soal perhatian dalam bentuk kejutan-kejutan yang membuat dia terkesan, membuat pasangan kita terkesan. Nah, dari 5 bahasa kasih ini, saya ajak istri saya, ayo kita isi yuk, kita lihat karakteristik bahasa kasih kita masing-masing. Nah, dan setelah menjawab kuesioner itu, didapatilah bahwa istri saya ternyata karakteristik bahasa kasihnya adalah quality time, atau waktu kebersamaan yang hangat. Jadi waktu saya mengasihi istri saya dengan sentuhan, itu dia terima, tetapi kurang greget. Karena karakteristik bahasa kasihnya bukan itu. Tetapi karakteristik bahasa kasihnya adalah quality time. Yaitu ketika saya hadir di samping dia, dia cerita tentang apa yang menjadi pergumulannya, apa yang dia rasakan dan dia pikirkan, nah itu dia senang. Atau nonton bersama gitu ya, saya menemani dia nonton, nah itu dia sudah senang, sudah merasakan perhatian yang besar dari pasangannya. Sedangkan karakteristik bahasa kasih dari saya adalah sentuhan kasih atau physical touch. Jadi saya itu suka sekali dibelai-belai. Jadi kalau misalnya keadaan hati saya gelisah, ya, saya tidak seimbang hatinya, sedang galau hatinya, itu istri tinggal membelai aja. Ya, tinggal membelai, nah itu saya mulai padam. Dan itu saya merasakan perhatian yang besar dari istri saya. Sedangkan dulu istri saya memperhatikan saya dengan act of service, dengan pelayanan. Padahal ya sekalipun saya menerimanya, tetapi itu tidak atau kurang greget lah. Nah, setelah kita mengikuti kuesioner ini, akhirnya kita mengubah perhatian kita kepada pasangan kita. Ya, saya bagaimana memperlakukan pasangan saya, dia bagaimana memperlakukan saya. Saudara terkasih, mengenai perubahan, firman Tuhan tertulis di dalam Roma 12 ayat 2 begini yang tadi kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengingatkan jemaat di Roma melalui suratnya ini, bahwa sesungguhnya mereka adalah jemaat Kristen yang telah ditebus melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini membuat mereka tidak lagi berorientasi atau memiliki arah hidup kepada perbuatan-perbuatan dosa, tetapi justru berorientasi atau memiliki arah hidup kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, perbuatan mereka mestinya bukan terarah kepada dosa lagi, melainkan terarah kepada perbuatan dan perkataan Yesus Kristus. Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata pembaruan di dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani anakainosis, yang dapat diterjemahkan renovation atau renovasi. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu Saudara, renovasi adalah mengubah sebagian kecil atau besar
sesuatu seperti misalnya ya, segala sesuatu yang perlu kita ubah. Tetapi bukan hanya itu. Renovasi juga berarti adalah kita mempertahankan hal-hal yang baik atau hal-hal yang penting. Ya, misalnya saja renovasi rumah gitu ya. Ada bagian-bagian rumah yang akan kita ubah. Tetapi ada bagian-bagian lainnya yang kita anggap baik, itu kita pertahankan. Itulah yang disebut dengan renovasi. Yang biasanya yang baik kita pertahankan, yang buruk itu kita ubah. Sama halnya dengan kehidupan kita di tengah keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu merenovasi diri kita masing-masing, memperbaiki diri kita sebagai salah satu langkah mengasihi keluarga kita. Apa yang baik kita pertahankan, apa yang menjadi batu sandungan bagi keluarga kita, kita ubah. Misalnya sebagai seorang suami, ketika istri mengingatkan kita jangan membantah, tetapi kita mendengarkan dulu. Kemudian setelah mendengarkan, kita bisa ngobrol baik-baik. Mah, apa sih yang sebetulnya kamu rasakan? Kok kamu sampai mengatakan hal seperti itu? Ya, ngobrol dari hati ke hati. Karena biasanya apa yang diungkapkan oleh mulut itu berbeda dengan apa yang dirasakan di dalam hati. Jadi biasanya hatinya itu gelisah sekali, dan yang keluar lewat mulut adalah komentar-komentar dari apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, bahkan seringkali mengungkit-ungkit masa lalu, padahal dia sedang galau. Misalnya ya, istri kita lagi berantem dengan orang tuanya, kemudian kita pulang, itu lupa lepas sepatu, kita masuk ke rumah, istri marah-marah, kenapa kamu nggak lepas sepatu dulu masuk rumah, kan kotor rumahnya, udah saya pel, kamu nggak lihat saya capek misalnya. Nah, jadi pertengkarannya itu adalah seputar sepatu yang tidak sengaja masuk ke ruang tamu. Padahal apa yang dirasakan oleh istri kita adalah hati yang gelisah karena pertengkaran dengan keluarganya. Jadi kalau misalnya kita menjadi suami, marilah kita bisa mendengarkan lebih dulu apa yang dirasakan oleh istri kita. Meneliti, menyelidiki lebih jauh dari apa yang dikomentari atau dikatakan oleh istri kita misalnya. Nah, kita bisa berubah dengan apa ya? Dengan bersabar, tidak reaktif terhadap apa yang menjadi komentar dari istri kita. Istri juga sama misalnya ya, bisa mengubah dirinya kalau misalnya suaminya ya dikasih tahu nggak berubah-berubah ya. Kita bisa mendoakan ya pada Tuhan, Tuhan ubahlah suamiku sesuai dengan kehendak-Mu, pakailah mulutku supaya aku bisa mengingatkannya terus ya. Jadi kita pun juga punya langkah-langkah yang baik untuk untuk tidak memaksakan kehendak kita. Nah, kalau misalnya suami udah dikasih tahu tidak berubah, mungkin istri akan marah. Kok kamu udah dikasih tahu nggak berubah-berubah? Gitu ya. Saya sudah capek. Nah, kita sebagai istri lah yang mesti juga mengubah cara pandang kita atau cara kita mengingatkannya. Kita jangan lupa juga melibatkan Tuhan ya dalam proses itu. Lalu bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak kita? Juga sama. Ya, kalau anak kita misalnya melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukumnya, tetapi memahami motifnya atau latar belakangnya. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Biasanya anak-anak kita melakukan kesalahan-kesalahan ya karena mereka takut kalau orang tuanya akan menghukumnya, atau takut kalau orang tuanya ini akan berbuat sesuatu yang buruk terhadap mereka. Nah, oleh karena itu, hubungan yang baik dengan anak itu akan menolong keterbukaan anak, akan meningkatkan rasa percaya anak, keterbukaan anak kepada kita sebagai orang tua. Saudara terkasih, kita bisa belajar banyak untuk mengubah hal-hal yang bisa kita ubah dalam kehidupan keluarga kita. Mintalah hikmat dari Tuhan supaya perubahan-perubahan itu bukanlah perubahan-perubahan yang berlandaskan kepada mau-mau kita atau suka-suka kita, atau berlandaskan kepada asal Anda senang, tidak. Tetapi perubahan-perubahan yang berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, perubahan memang menyesakan dan sulit. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan membantu kita untuk dapat melaluinya. Selamat mengasihi keluarga kita masing-masing dengan berani berubah demi mereka. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman yang kembali mengingatkan kami, agar kami rela dan berani untuk berubah sebagai jalan kami mengasihi keluarga kami.
Tolonglah kami Tuhan agar perubahan ini seirama dengan kehendak Tuhan. Bukan suka-suka kami, semau-mau kami, atau demi supaya orang lain senang, demi keluarga kita senang. Tuhan, tolonglah kami di dalam proses ini, agar sekalipun di usia kami yang kian dewasa, kami masih tetap tidak lupa untuk memperbarui kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa kehendak-Mu bagi kami dan keluarga kami adalah damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, kiranya juga Engkau berkati relasi kami sebagai suami dan istri dengan anak-anak kami, supaya kami saling menghormati satu dengan yang lain, mendukung di dalam iman dan doa, menerima apa adanya, dan juga mau mendengarkan keluarga kami. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ketika Engkau hadir dalam kehidupan keluarga kami, maka kami akan merasakan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan ini. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Nathaniel Valentino Saleki atas firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kami semua pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini tidak hanya sekedar menyapa kita, tetapi kita juga mau melakukan komitmen yang nyata. Seperti apa yang tadi disampaikan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari, kalau biasanya saya mengajak Bapak Ibu Saudari sharing dan menghadirkan beberapa rekan dalam persekutuan kita untuk berbagi sharing kehidupan mereka, tapi hari ini saya ingin mengajak setiap kita yang mengikuti persekutuan keluarga ini ataupun yang mengakses melalui YouTube, kiranya kita semua boleh mengambil bersama-sama waktu pribadi kita. Atau mungkin nanti bisa dilakukan setelah persekutuan keluarga ini selesai. Saya mengajak, menghimbau kita semua, ambil waktu kita pribadi. Ambil alat tulis kita, ballpoint kita. Kemudian saya ingin mengajak kita semua melakukan satu kegiatan. Di dalam perenungan pribadi ini, tulislah di dalam catatan kita apa saja yang sudah kita lewati di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jangan sampai kita menyesali dan kita tidak tahu bahwa kehidupan kita ini bukan menghadirkan berkat, tetapi justru menghadirkan tangisan buat orang-orang yang menyayangi kita dan yang kita kasihi. Ambil alat tulis kita, tulislah apa saja peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui. Atau jika kita mendapatkan masukan-masukan, kritikan-kritikan baik dari pasangan hidup kita, anak-anak kita, atau mungkin cucu kita yang menyikapi secara kritis apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Tulislah apa saja yang sudah kita terima, masukan-masukan yang selama ini kita dapatkan. Atau mungkin dari rekan kita, dari sahabat kita yang melihat perjalanan hidup kita, yang melihat bagaimana kita bersikap dan berkata-kata di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan jemaat. Tulis apa saja itu. Kemudian selanjutnya, pikirkan apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk kita mengasihi mereka. Apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk mewujudkan perubahan-perubahan itu dilakukan. Kemudian, ingat kembali firman Tuhan hari ini. Tuhan menghendaki kita melakukan pembaharuan. Tetapi yang paling mendasar, lakukan itu karena kita mengasihi mereka. Mengasihi orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, tuliskan juga. Jika kita tahu apa yang sudah kita lakukan dan mungkin kita menyadari akhirnya kita dibawa Tuhan untuk melihat kembali kehidupan kita. Akui, walaupun itu mungkin bagi kita itu sesuatu yang pahit, sesuatu yang mungkin membuat kita malu di hadapan Tuhan. Tapi akui itu. Kemudian selanjutnya, jumpai Tuhan dan katakan komitmen. Tulislah apa yang ingin kita lakukan. Pembaruan seperti apa yang ingin kita lakukan. Tulislah itu, jadikan itu sebagai pengingat buat kita. Reminder buat kita. Agar nanti saat kita kembali menjalani peran kita sebagai suami, istri, anak, atau sebagai cucu bagi opa oma kita, atau sebagai
saudara di dalam pelayanan, di dalam persekutuan. Jadikan itu untuk mengingatkan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manfaatkan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Lakukan pembaharuan, wujudkan itu sebagai Anda mengasihi orang-orang yang hadir di dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita, doakan komitmen kita, doakan kehidupan keluarga kita, doakan bagi perjuangan yang sedang dilakukan baik oleh keluarga kita maupun orang-orang yang kita jumpai di dalam persekutuan kita, di dalam lingkup kita, kehidupan kita. Doakanlah mereka. Saya ingin membantu menyatukan semua doa-doa yang Bapak Ibu Saudara miliki. Saya ingin berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus yang ada di sorga, hari ini kami diingatkan kembali suatu pesan firman yang begitu indah, mau menyadarkan kami, mau mengajak kami untuk kembali memperbarui hidup kami, memperbarui hati kami, pikiran kami. Kan kami ingin melakukan semua itu karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang menjadi komitmen kami pada hari ini boleh kami wujud nyatakan di dalam sikap, perbuatan kami, di dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami sehari-hari. Sehingga orang yang menjumpai kami, mereka boleh menjumpai ada pembaharuan itu, dan mereka boleh mendapati berkat di dalam kehadiran kami. Kami berdoa Tuhan di dalam pergumulan kami, perjuangan hidup kami sampai hari ini di tengah pandemi. Tuhan mau jagai kami, Tuhan mau menolong kami, bersama-sama dengan kami berjuang menghadapi setiap hal yang membuat kami takut, yang membuat kami merasa pesimis, yang membuat kami mempertanyakan tentang masa depan kami. Biarlah Tuhan, di dalam persekutuan hari ini, kami boleh disadarkan kembali keterlibatan Tuhan di dalam hidup kami. Itu yang menjadi pengharapan buat kami, menjadi sukacita buat kami. Biarlah Tuhan, setiap kami yang hadir saat ini bersekutu di dalam Tuhan bersama-sama dengan orang yang kita sayangi, yang kami sayangi. Kami boleh menjumpai Tuhan dan mendapatkan berkat, pembaharuan dan juga sukacita untuk kami boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya memberkati keluarga kita, dan kita akan mengakhiri persekutuan keluarga pada hari ini dengan satu pujian. Berkatilah keluargaku. Kiranya apa yang ada di dalam lirik lagu ini, apa yang didoakan anak-anak kita untuk kita, cucu kita untuk kita, atau pasangan hidup kita untuk kita, di mana berdoa untuk seisi keluarga boleh menikmati berkat Tuhan, boleh terwujud nyata. Dengan salah satu caranya adalah nyatakan hidup kita menjadi berkat buat keluarga kita. Sampai jumpa lagi di persekutuan keluarga di awal pekan bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Sembah padamu karena kasih-Mu yang besar, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Berkati mamaku dan juga papaku serta semua